Kalau ada pernikahan sudah 5 tahun, tapi si suami belum pernah atau belum memberi nafkah batin, nafkah lahir pun kadang-kadang. Sampai beberapa waktu ini ada bukti yang mengindikasikan bahwa si suami ternyata penyuka sesama jenis. Kalau sudah begini, apa yang harus si istri lakukan, Ustaz? Kalau memang betul keadaannya seperti itu, ya, suami ternyata 5 tahun tidak memberi nafkah batin istri, tiba-tiba dia penyuka sesama jenis dan penyakitnya ini diperturutkan terus-menerus. Tidak ada usaha untuk sembuh dari penyakit ini. Itu bukan fitrah. Suka sesama jenis itu bukan fitrah. Karena Allah hanya menciptakan dzakarun wa unsa. Dzakarun wa unsa. Secara seksualitas Allah itu hanya menciptakan dzakarun laki-laki dan unsa perempuan. Allah tidak menciptakan mukhonnas. Allah tidak menciptakan banci, bencong, suka sesama jenis, tidak. Yang Allah ciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk saling mengenal, kemudian saling menikah, berpasang-pasangan, kemudian berkembang biak, punya keturunan. Nah, kalau kondisinya betul seperti ini, maka khulu, ajukan gugatan cerai, ya, katakan apa adanya, alasannya katakan apa adanya, insya Allah nanti akan dikabulkan. Maka ajukan gugatan cerai kalau kondisinya memang seperti ini. Ya, maka ini hati-hati pada bapak ibu, ya, hati-hati. Tadi kita jelaskan anak-anak kita yang laki suka dengan perempuan itu normal. Yang perempuan suka dengan laki-laki itu juga normal. Tinggal diarahkan, dibina, dididik. Kalau kamu suka dengan perempuan, sudah siap menikah, saya carikan jodoh. Aja sak karepmu dhewe. Ya, saya carikan jodoh. Kamu suka dengan laki-laki, alhamdulillah. Ya, maka kita tempuh cara halal. Segera, ya, kita cari jodoh yang halal. Jangan terus-terusan pacaran seperti itu. Maka jangan langsung das seperti itu. Nah, nanti kalau dibegitukan, wah ya sudah. Saya dengan lawan jenis tidak boleh pergi dengan lawan jenis, bapak ibu marah sedemikian rupa. Ya sudah, saya tak pergi dengan teman wanita saya, atau saya pergi dengan teman laki-laki saya. Bapak ibunya membolehkan mangkat ngaji bareng, goncengan perempuan dengan perempuan, bahkan sampai nginep-nginep. Bapak ibunya dipamiti, boleh. Ya karena temannya perempuan podo ngajine. Delalai, singkat cerita sekian tahun ketahuan bahwa dua perempuan ini terlibat penyimpangan seksual, lesbian. Pulang pergi dengan saudari ngajinya. Goncengan bersama, jajan bersama, bahkan nginep bersama. Baik orang tua fulana juga tidak tahu. Oh, dolannya sama-sama dengan orang ngaji. Oh ya alhamdulillah. Ternyata pelariannya ke sesama jenis. Karena tadi dengan lawan jenis langsung dibeginikan, tidak diberikan pendidikannya, tidak diarahkan, tidak didampingi, langsung dimarah dan lain sebagainya. Akhirnya larinya ke lawan, ke sesama jenis. Dan itu terjadi sama laki-laki, ya,
Setelah melalui proses panjang, wallahu a'lam prosesnya bagaimana, terjadi pula. Sehingga sudah punya istri, istrinya tidak disentuh 5 tahun tadi. Ternyata suka dengan sesama jenis. Kayak ini hati-hati ini. Nah, para ini jadilah pendidik ya, bukan jadi pengajar saja. Seperti SMP kita, SMA kita yang berasrama, pondok kita, ini hati-hati. Itu laki-laki sejak usia dini. Laki-laki semua di asrama, di pondok, perempuan semua di asrama. Maka hati-hati, diawasi tenanan. Kalau nanti kirim surat, laki dengan perempuan, itu normal. Tinggal dididik saja. Orang ini carane, wis sekolah sing tenanan, sing engko nek wis lulus sudah siap nikah. Dididik, ya. Bukan berarti kita membolehkan pacaran, bukan, tetapi berikan pendidikan carane orang ini nek surat-suratan ini dan lain sebagainya, nanti ini menyebabkan membuka celah setan untuk masuk. Wis sabar dulu, bukannya dilarang, sabar. Wes ndak usah komunikasi dulu, sekolah sing tenanan, engkau lulus nek sudah pengen nikah. Jadi pacaran ketika sudah halal. Pacaran ketika sudah halal, artinya sudah jadi suami istri. Nah nanti kalau langsung das begitu, akhirnya ya sudah. Gelagat-gelagat ini akan muncul ya. Pertanda pertama muncul kalau ada kakak-kakaan. Apa istilahnya? Kakak-kakaan. Oh iki mbakku, oh iki masku, ini kakak saya. Sehingga nanti seorang kakak kelasnya ini didekati oleh orang lain. Yang ini karena merasa ini kakaknya, dia cemburu hebat. Padahal podo wedoke. Cemburu hebat. Yang lagi juga begitu. Oh iki adikku, iki masku. Sehingga nanti kalau kakak kelasnya atau adik kelasnya didekati oleh adik kelasnya yang lain, kakak kelasnya cemburu hebat karena podo lanangi. Padahal podo lanangi sama laki-lakinya. Yang terjadi, lanang kirim surat lanang, wedok kirim surat wedok, menyampaikan rasa cintanya. Ini hati-hati. Ini ternyata sudah masuk, sudah merambah di keluarga besar kita. Hati-hati. Hati-hati, berikan pendidikan, pengawasan, pendampingan. Sehingga kita ngaji ini bukan jaminan baik. Kalau kita tidak mengamalkan ya tidak baik. Lepas kontrol juga tidak baik. Maka ini generasi milenial saat ini mendidik putra-putri lebih sulit karena LGBT sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana, bahkan ban kapten piala apa itu saja sudah simbolitas dari itu, karena warna-warni itu. Alhamdulillah timnas kita menolak untuk mengenakan ban kapten dalam piala Tiger atau apa itu, piala Asia Tenggara itu loh. Itu simbolitas itu. Ini sudah kemana-mana. Maka kita hati-hati. Ternyata laki ya iso nggodha lanang, wedok ya iso nggodha wedok. Ya, hati-hati, didik anak kita baik-baik. Nah, bagaimana terjadi seperti ini? Sudah khulu ya. Khulu nanti akan sampaikan alasannya apa adanya. Sampaikan apa adanya, insya Allah akan dikabulkan alasannya. Ya, ada lagi? Ini menyambung pertanyaan tadi dari penanya yang masih sama. Apakah yang seperti itu istri termasuk orang yang membiarkan perzinahan? Apakah istri berdosa? Dan apabila suami mau bertobat dan memperbaiki pernikahannya, apakah masih sah menjadi suami istri? Kemudian apa harus menikah ulang?
kalau itu terjadi di rumah jenengan, ya, berarti sebagai perempuan biasanya kalah. Padahal jenengan sudah berusaha sekuat tenaga menggagalkan itu agar tidak terjadi di rumah. Suami dengan laki-laki lain main seperti itu. Nah, kalau memang sudah ada usaha itu, insya Allah, ya, insya Allah jenengan tidak termasuk dayus karena sudah ada usaha. Kemudian khulu kalau memang suami tidak bertobat. Kalau suami mau memperbaiki diri, bertobat, berhenti total, kemudian usaha untuk sembuh, ya, insya Allah Allah maha mengampuni dengan catatan tobat nasuha. Kaum Lot juga begitu. Kaum Lot sampai akhir itu, sampai ketika Nabi Lot kedatangan tamu yang mana adalah malaikat, Nabi Lot itu masih berusaha untuk memberikan pengajaran kepada kaumnya. Masih menawarkan anak-anak perempuannya. Wahai kaumku, ini anak-anak perempuan kami ini lebih suci bagimu. Jangan kau ganggu tamuku ini. Itu sampai detik-detik akhir. Andai kata kaumnya Nabi Lut mengikuti seruan Nabi Lut karena itu perintah Allah, niscaya tidak akan diazab oleh Allah. Taubatnya diterima oleh Allah. Nah, Nabi kita juga bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya yang salah satu yang paling aku takutkan terjadi di tengah-tengah umatku adalah perbuatan kaumnya Lut. Lanang do lanang, wedok do wedok. Namun ada kata bertobat, tobatan nasuha, insya Allah tobatnya diterima. Tobatnya diterima, tidak perlu menikah ulang. Tobatnya diterima oleh Allah. Karena kaumnya Nabi Lut saja sampai detik-detik akhir Nabi Lut masih berusaha memberikan, menyampaikan pengajaran-pengajaran dan seterusnya. Namun kalau tetap memilih dengan kaumnya, dengan sikap seperti kaum Nabi Lut, suami tetap seperti itu, tidak ada baiknya jenengan bersama. Sudah, khulu, ajukan perceraian, gugat cerai. Karena suami tidak mau bertobat, lebih mementingkan kepuasan hasrat seksualnya, meski itu terlarang, menyimpang. Dan hati-hati. Belum lagi kalau orang-orang yang seperti ini tergabung dalam satu komunitas. Ya, menurut pengakuan yang sudah datang, sudah melaporkan, kalau terlibat komunitas LGBT, yang gay, yang lesbian. Ini menurut pengakuan yang sudah datang, sudah melaporkan. Kalau sampai terlibat itu, susah lepasnya. Kemungkinan suami atau perempuan tadi ingin bertobat, namun dikejar terus oleh komunitasnya. Diancam, aibnya akan disebarluaskan, videonya akan diputar. Karena salah satu penurut pengakuannya tadi yang cerita ke saya, salah satu aturan yang harus dilakukan oleh komunitas itu, yang bersangkutan setidaknya dalam sebulan sedikitnya mengirim 3 video dia bermain ke komunitasnya itu. Wallahu a'lam betul apa salah, karena ini yang melaporkan menceritakan begitu. Nah, sehingga video-video itu dipegang oleh komunitas tadi. Kalau dia berhenti, nah itu diancam akan disebarluaskan, apalagi kemajuan teknologi semacam ini. Sebarkan ke medsos. Oh ternyata fulan, oh ternyata fulanah. Lah bisa jadi tidak tobat-tobatnya itu karena ada takut, kekhawatiran itu. Maka bagaimana kalau sudah mau tobat, sudah bismillah, hijrah, pindah rumah sak keluarga nih. Pindah rumah, pindah nomor HP, ganti HP, ganti nomor telepon, sudah pindah ke orang yang tidak kenal satu dengan yang lain.
hijrah, pindah ke satu daerah orang yang tidak kenal dengan dirinya. Itu cara maksimal yang bisa dilakukan kalau memang ingin tobat betul. Karena itu diteror, ditelepon, konek mandek begini-begini, parani omai, ini itu. Kemudian kalau ini disebar videonya. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu bisa jadi menyebabkan dia akhirnya tidak jadi bertobat. Nah, makanya berarti ini istri sudah tahu, maka komunikasi dengan suami, kenapa tidak berhenti? Apa ada ancaman-ancaman seperti itu? Kalau memang ada, suami punya etikat kuat untuk bertobat, bismillah, hijrah pindah dari wilayah itu. Satu keluarga, pindah semuanya, satu keluarga pindah, ganti HP dan nomornya semuanya. Ke satu wilayah yang satu orang pun tidak kenal. Nah, ya mudah-mudahan Allah meridhoi. Mudah-mudahan kalau memang tobat nasuha betul, mudah-mudahan Allah menerima tobat suaminya. Ada lagi?